Shalom, merdeka. Merdeka. Oke, yuk maju dulu yuk, biar penuh yang di depan. Jadi nanti yang belakangan hadirnya bisa langsung duduk di bangku-bangku yang di belakang. Ya, ada sukacita. Puji Tuhan ya. Bulan Agustus kita sudah mau akhiri sebentar lagi. Kita sudah merayakan hari kemerdekaan Republik tercinta kita Indonesia yang ke-79 tahun. Ada keseruan pasti, ada sukacita juga. Tidak lupa kita hari ini akan berdoa bersama-sama untuk negara kita tercinta ini supaya makin maju, supaya makin makmur, makin sejahtera. Karena hati Tuhan ada di bangsa ini. Amin. Kita kasih salam dulu kali ya. Boleh. Kanan kiri meskipun tetangganya masih belum banyak gak apa-apa. Shalom semuanya. Ya. Wah, Kasula sama Omi. Kita dapat ada tamu istimewa nih. Ya, baik, terima kasih. Kita sudah saling menyapa satu dengan yang lain. Kita tadi sudah berdoa juga, semoga teman-teman kita yang masih di perjalanan bisa cepat sampai di sini dan bersama-sama dengan kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian bersama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkaulah pengharapan kami. Hanya kepadamu kami percaya, kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau punya rencana yang besar bagi bangsa ini. Kami juga membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih buat segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami sepanjang bulan ini Tuhan. Segala sukacita, segala penyertaan yang daripadamu, kami bersyukur untuk itu Tuhan. Karena itu kami sungguh bersukacita dan kami mau bersatu hati di sini bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terimalah ibadah kami pada hari ini yang kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau menyatakan betapa sungguh alangkah baiknya bila kita saudara kita hidup bersama rukun ya, bersama-sama. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Ada sukacita ya. Amin. Lihat penarinya jadi ingin ikut goyang ya. Kenapa tapi nggak ada yang goyang? Lanjut ya, masih sanggup memuji nama Tuhan? Amin. Kita mau nyatakan terbesar dan termulia.
terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Say, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita puji Dia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Katakan yeah, yeah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita sudah bersukacita, sudah menyanyi, sudah memuji Tuhan, bergerak
bergerak ke sana kemari. Ya, Agustusan banget ini ya, sepertinya lombanya ada lomba nggak kita hari ini ya? Ada nggak ya? Ada? Oh oke, ada. Jadi jangan pulang dulu, jangan cepat-cepat pulang ya. Ada lomba, ada hadiahnya nggak ini ngomong-ngomong? Ada? Asik. Ya, baiklah. Tarik nafas dulu ya. Oke. Kita harus berdoa kepada Tuhan untuk kota di mana kita tinggal. Udah pasti ya, kita tinggal di kota Bekasi ya. Karena jika ada kedamaian di kota Bekasi ini, maka kita juga akan mendapat kedamaian. Kota lebih besar lagi daripada kota berarti negara kita tercinta, provinsi lalu negara. Jika ada kedamaian di sini, maka kita pun akan mendapatkan kedamaian. Kedamaian didapat pada Tuhan. Sudah pasti Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segalanya, dan Ia Maha Kuasa. Ia sanggup melakukan apa saja bagi kita, bagi negara kita. Mari kita naikkan pujian. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Amin. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku.
yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita berdiri. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami puji, kami bersyukur Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Jadikan kami Tuhan mesbah doa-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau telah memanggil kami Tuhan. Karena kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, Engkau menempatkan kami di sini bukan kebetulan Tuhan. Kami mau menjadi mesbah doa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat, ku ucapkan berkat
kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari nyatakan kembali pujian ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu. Kami bersyukur buat rencana-Mu dan rancangan-Mu atas bangsa Indonesia, Tuhan. Dalam satu tubuh, kami bersyukur buat bangsa Indonesia, Tuhan. Di mana kami ada, di mana kami hidup, Tuhan. Kami bersyukur untuk kekayaan alamnya. Kami bersyukur untuk pulau-pulau. Kami bersyukur untuk suku-suku bangsa. Kami bersyukur. Kami bersyukur bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari silakan duduk teman-teman. Mari kita luangkan waktu sore hari ini, kita mau berdoa bagi bangsa kita. Mari setiap kita memejamkan mata di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri kita. Kami minta lawatan-Mu ya Tuhan. Kami minta lawatan-Mu ya Tuhan atas bangsa kami. Engkau melihat kekuatan bangsa kami tidak seberapa Tuhan. Engkau melihat kekuatan pemimpin-pemimpin kami tidak seberapa ya Tuhan. Terlalu banyak yang harus dikerjakan Tuhan. Engkau juga melihat generasi demi generasi Tuhan. Baik generasi milenial, Gen Z Tuhan, maupun generasi mungkin yang sudah pendahulu-pendahulu Tuhan. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa ya Tuhan. Tapi saat ini kami berdiri sebagai satu bangsa Tuhan. Pulau demi pulau, suku demi suku, kami mengangkat tangan kami sore hari ini ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kami minta anugerah-Mu atas bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak pekerjaan yang besar Tuhan yang Kau titipkan bagi bangsa Indonesia. Bangsa ini akan datang kepada Tuhan. Bangsa ini akan menyembah Tuhan. Bangsa ini akan keluar menjadi generasi emas. Bangsa ini akan menuju menjadi Indonesia emas. Kami berdoa ya Bapa, biarlah bangsa ini Tuhan dimuliakan di antara bangsa-bangsa yang lain ya Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang unggul ya Tuhan.
kami menjadi generasi-generasi yang unggul ya Tuhan. Menjadi generasi-generasi Daniel ya Tuhan. Kami boleh membawa bangsa ini dalam hikmat, dalam kebijaksanaan Tuhan. Kami membawa bangsa ini keluar Tuhan dari segala masalah dan problema yang kami hadapi. Kami sore hari ini berdoa minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami minta anugerah-Mu atas bangsa kami. Kami minta Tuhan bangkitkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bangkitkan gereja-Mu ya Bapa. Bangkitkan anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Kami berseru saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita, katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa. Mari sekali lagi kita berdiri teman-teman. Kita berdiri mewakili generasi kita. Kita mewakili keluarga muda. Kita mewakili pemuda, remaja. Kita mewakili generasi kita. Kami minta lawatan-Mu ya Tuhan. Kami minta lawatan-Mu ya Allah. Kami perlu Roh-Mu yang kudus dicurahkan. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu oh pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali lagi, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang maha baik, pada sore hari ini Tuhan kami sangat bersuka cita. Kami boleh berkumpul bersama di rumah-Mu ya Tuhan, bersekutu bersama memuji dan memuliakan nama-Mu, dan bersama-sama menaikkan doa-doa kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau panggil kami, Engkau pilih kami Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang setia, untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ya Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini Tuhan,
akan membuka hati kami, membuka pikiran kami, bahwa kami adalah orang-orang pilihan yang Tuhan panggil khusus untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami dapat menerima firman-Mu dengan sukacita ya Tuhan. Dan ketika kami pulang, meninggalkan tempat ini, ada sukacita yang besar bagi kami. Karena Tuhan selalu beserta kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dan kita membaca bersama-sama dari Perjanjian Lama, dari kitab Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Mari kita membaca bersama-sama dengan suara yang mantap. Sudah dapat semua? Sudah? Oke. 1, 2, 3. Aku bersama-sama dong. Oh belum muncul. Siap? Sudah siap semua ya? Bersama-sama. 1, 2, 3. Aku. Yehezkiel 22 ayat 30. Yehezkiel 22 ayat ke-30. Oke. Sudah? 1, 2, 3. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Amin. Saya ingin menyapa shalom semuanya. Apa kabar? Baik, luar biasa. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat ini. Enggak terasa ya, kita sekarang udah memasuki bulan Agustus. Sudah pertengahan tahun. Pernahkah kita menyadari bahwa kita sampai hari ini oleh karena pertolongan Tuhan? Pernah enggak kita berpikir, oh Tuhan, terima kasih ya. Ternyata aku hari ini sudah sampai ke minggu keempat di bulan Agustus. Ini oleh karena kasih-Mu Tuhan. Oleh karena penyertaan-Mu Tuhan. Atau kita berpikir, biasa saja. Hari-hariku lalui gitu kan. Biasa saja. Tapi kita mengucap syukur oleh karena penyertaan Tuhan. Setengah tahun sudah kita lewati. Mungkin setengah tahun berjalan ada suka, ada duka, ada tangis. Ya, ada air mata yang keluar, ada kecewa. Tapi kita yang percaya bahwa ketika menghadapi semua itu, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan terlebih lagi hari ini sangat bersukacita sekali. Tadi saya sampaikan kepada Bapak Pendeta Alfian. Pak Pendeta Alfian, hari ini saya olahraga. Kenapa? Lagunya yang asik nih. Ngebit ini. Bersorak-sorai, luar biasa banget ini. Ini kalau orang lari mungkin 60 km per jam. Luar biasa. Kita naikkan pujian penuh sukacita. Karena kita bersyukur di bulan Agustus ini negara kita merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-79. 17 Agustus lalu sudah lewat. Perayaan-perayaan yang lalu mungkin kita sudah lewati. Ada banyak acara, ada banyak kegiatan. Tapi satu hal yang harus kita syukuri. Karena Tuhan pakai kita untuk tidak pernah lupa untuk mengucap syukur. Karena negara kita merdeka, usianya 79 tahun adalah anugerah dari Tuhan kita. Yesus Kristus yang layak kita syukuri. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Sebagaimana tadi dalam doa-doa kita naikkan bersama. 79 tahun boleh kita lewati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan Indonesia yang indah. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia yang kaya akan suku bangsa, berbagai bahasa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, begitu banyak berkat yang Tuhan kasih. Ya, oleh karena itu mungkin tidak salah kalau ada orang yang mengatakan ketika Indonesia tercipta, saat itu diciptakan Tuhan sedang tersenyum. Sehingga indah sekali negara kita.
Oleh karena indahnya, oleh karena sumber dayanya, maka 350 tahun negara kita dijajah. Sumber daya alam kita diambil oleh bangsa-bangsa lain. Tapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena setiap anak-anak Tuhan yang berdiri, mengangkat tangan kepada Tuhan, yang berjuang lewat apa yang bisa dilakukan, Indonesia bisa merdeka. 79 tahun, bukan waktu yang pendek. 79 tahun Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, Indonesia sudah berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Akan tetapi patut kita sadari bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum selesai. Perjuangan negara kita untuk masuk negara yang adil, makmur, damai sejahtera masih dalam perjuangan. Bahkan saat-saat ini kita merasakan bahwa kita seakan-akan hidup, atau mungkin kita sudah hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan. Negara kita dan kita menghadapi begitu banyak konflik, begitu banyak kejahatan yang terjadi di negara kita. Bahkan beberapa waktu ini negara kita disibukkan dengan situasi politik yang kadang-kadang membuat kita melongo. Hah, kok bisa begini? Situasi politik yang membuat kita kadang-kadang terdiam atau mungkin juga tersenyum. Situasi politik yang ternyata akan mengganggu bagaimana Indonesia dapat maju dan berkembang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mengucap syukur karena pada hari ini, pada sore hari ini, gereja mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari hadir bersama-sama di tempat ini. Tuhan memanggil umatnya untuk menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa ini. Pujian tadi sudah kita naikkan bersama-sama, bahwa Tuhan ingin agar kita menjadi mezbah doa. Mezbah doa yang dapat berdiri, yang senantiasa berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya bagi kita pribadi, bukan hanya bagi suami istri, bukan hanya bagi teman, bukan hanya bagi pacarnya barangkali, tetapi juga berdoa bagi bangsa ini. Saya acungkan beberapa jempol buat GKI Persekutuan. Ada acara seperti ini yang dirangkai dalam doa bagi bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, penting sekali bagi kita untuk dapat menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa kita. Mengapa kita dipanggil untuk berdoa? Apa dampaknya ketika orang-orang benar berdoa dengan sungguh-sungguh? Kita sudah mendengar, kita sudah membaca bersama-sama Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Dalam ayat ini kita melihat bahwa Tuhan loh ini, Tuhan menyampaikan keluhannya. Tuhan menyampaikan rasa sedihnya ketika melihat umat yang dikasihinya, bangsa Israel yang begitu parah. Apakah harus diam? Harus berhenti? Oh enggak kan ya, suara kita enggak kedengar sampai sana kan. Oh iya, amin. Saya pikir berhenti dulu. Kalau kami di sekolah lagi mengajar, ini saya mengajar, tiba-tiba ada, Pak berhenti dulu. Ya sudah berhenti dulu. Sampai lewat. Tapi mau berhenti ada lagi yang lain, masuk lagi. Jadi cukup lama, enggak apa-apa ya. Kita ulangin. Kita sudah baca bersama-sama dalam Yehezkiel 22 ayat 30. Kita lihat di sana bagaimana Tuhan bersedih. Bagaimana Tuhan menyampaikan keluhannya. Karena apa? Karena dia melihat umat yang dikasihinya. Bangsa yang dikasihinya. Umat pilihannya. Bangsa Israel. Begitu parah keadaannya. Begitu luar biasa parah. Bagaimana kehidupan spiritual mereka hancur. Bagaimana kehidupan moral mereka hancur. Bapak Ibu Saudara-saudari nanti di rumah baca lagi. Kenapa kok Tuhan sampai mengeluh? Kenapa kok Tuhan mengeluh kepada bangsa Israel ini yang banyak dosanya dalam spiritualnya, dalam moralnya. Dan semua terjadi bukan hanya di kalangan masyarakat biasa. Akan tetapi yang namanya kebobrokan spiritual, kebobrokan iman, perlakuan kejahatan,
penindasan moral yang kacau terjadi dari pimpinan sampai ke rakyat jelata. Oleh karena itu, Tuhan berinisiatif untuk menghukum bangsa Israel. Melihat umatnya sudah mulai menjauh, melihat umatnya sudah lari dari kehendaknya, Tuhan berinisiatif untuk menghukum. Tetapi Tuhan kita masih punya kasih. Tuhan mencari, Tuhan melihat, mungkin ada orang-orang yang berdoa bagi bangsa Israel. Tuhan mencari, mungkin ada orang-orang yang mengangkat tangannya berseru kepada Tuhan, mendoakan bangsanya, mendoakan bangsa Israel, mendoakan pemimpinnya, mendoakan keadaan yang saat itu kacau, menyembah berhala, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan melihat, ketika Tuhan mencari satu orang saja yang berdoa, satu orang saja yang berdoa kepadaku, maka aku tidak akan menghukum bangsa Israel. Aku tidak akan menghukum Yerusalem. Tetapi yang terjadi, Tuhan tidak melihat satupun umat pilihannya, umat yang dikasihinya berdoa. Ini sungguh tragis sekali. Sungguh peristiwa yang sangat tragis. Allah tidak menemukan seorang pun yang memenuhi kriterianya. Dan akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di negara kita Indonesia. Kita lihat apa yang terjadi di negara kita, di Indonesia ini. Dari berbagai generasi sampai berbagai generasi, sampai Gen Z ya Pak ya, generasi Z hari ini. Kita melihat semuanya. Banyak orang-orang, bahkan bangsa kita, bahkan pemimpin-pemimpin negara kita yang jauh daripada Tuhan. Korupsi masih terjadi di mana-mana. Penindasan masih terjadi di mana-mana. Pembunuhan masih terjadi di mana-mana. Ketimpangan sosial masih terjadi di mana-mana. Bahkan orang-orang dengan gampangnya memakai kekuasaan untuk memperkaya diri. Menindas orang lain, menghimpit orang lain. Indonesia 79 tahun merdeka, tapi masih harus berjuang. Kita masih lihat saudara-saudara kita yang di Papua sana, tiap hari masih terlibat konflik. Saudara-saudara lihat di medsos, bagaimana kesukuan sekarang kayaknya tinggi banget gitu. Ya, suku yang satu ribut dengan suku yang lain, kelompok yang satu ribut dengan yang lain. Kalau hal ini terjadi, bagaimana Indonesia bisa aman? Indonesia bisa sejahtera. Indonesia bisa maju. Untuk itu, Tuhan seperti ketika melihat bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan mencari di negara kita. Adakah anak-anaknya yang berseru kepadanya, mengangkat tangan kepadanya, berdoa bagi bangsanya, bagi negaranya. Tuhan sedang memanggil saudara dan saya, dipanggil bersama untuk berdoa. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, dalam puji-pujian tadi sudah saya nyanyikan bersama bahwa kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipanggil secara khusus. Imamat yang rajani, artinya kita dipanggil oleh Tuhan. Tua, muda, kecil, remaja, Tuhan panggil. Untuk apa? Berdoa. Kita tidak tahu hukuman apa yang akan Tuhan berikan kepada bangsa kita kalau bangsa kita semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mencari anak-anaknya yang dia panggil, dia pilih secara khusus
untuk menjadi pendoa-pendoa, untuk membawa bangsa kita di hadapan Tuhan. Membawa bangsa kita di hadapan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus, dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2, Rasul Paulus mengingatkan kita berdoa bagi semua orang, termasuk raja-raja, termasuk pemimpin-pemimpin, semua orang yang berkuasa, agar negara kita dapat tenang, dapat aman, dapat damai. Saudara, ketika kita dipanggil oleh Tuhan secara khusus untuk berdiri bagi bangsa ini, untuk berdoa bagi bangsa ini, ada tanggung jawab di sana. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ada tanggung jawab secara rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita melihat ketidakadilan, ketika kita melihat kemiskinan, ketika kita melihat korupsi, kita lihat kehancuran moral di bangsa kita, hati kita harus terdorong untuk berdoa. Tuhan menghendaki kita berdoa agar kehendak Tuhan yang jadi di negara kita, Indonesia yang tercinta ini. Bagaimana mungkin doa kita berdampak? Tuhan, kalau aku sendiri yang berdoa, mungkinkah Tuhan menjawab doaku? Indonesia bisa aman, bisa tenang. Tuhan, kapan Tuhan? Kalau aku berdoa, kalau kami berdoa, maka Indonesia akan aman, akan damai, akan sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam Yezkiel 22 ayat 30 menunjukkan bahwa karena tidak ada yang berdoa, bangsa itu akhirnya dihancurkan. Ini berarti menunjukkan betapa besar dampak dari ketiadaan doa. Sebaliknya Alkitab menunjukkan betapa besar dampak dari doa orang-orang benar. Saudara dan saya adalah orang-orang yang benar. Amin. Orang-orang benar dipilih Tuhan secara khusus. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi jangan engkau merasa Tuhan aku sendirian berdoa, bagaimana bangsa ini bisa berubah? Tuhan kami hanya 5 orang berdoa, apakah bangsa ini bisa berubah? Tuhan bilang, ya, doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Doa dapat mengubah situasi yang tampaknya tidak mungkin menjadi mungkin. Tadi Pak Christian sudah sampaikan juga dalam doanya tadi. Bagaimana doa itu besar kuasanya. Daniel ya Pak ya. Doa Daniel luar biasa banget. Musa ketika berdoa luar biasa banget terjadi. Nehemia ketika dia berdoa besar perubahannya terjadi. Dan ini juga berlaku buat saudara dan saya. Setiap anak-anak yang berdoa maka akan membawa pemulihan bagi bangsa kita. Membawa pemulihan bagi negeri kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sebelum kita menaikkan doa-doa kita. Dalam 2 Tawari 7 ayat 14 berkata demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ayat ini mengajarkan kita bahwa pemulihan bangsa ini bisa terjadi. Bukan hanya pemulihan bangsa ini, pemulihan keluarga kita pun, permasalahan saudara-saudari semua bisa dipulihkan oleh Tuhan.
asal kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mau berdoa kepada Tuhan, mau bertobat kepada Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya memiliki tanggung jawab untuk terus berdoa, membawa bangsa kita dalam doa. Kita harus berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin negara kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kepala-kepala keluarga juga. Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita semua, agar dalam kehidupan ini setiap usaha yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Mari saudara-saudara kasih dalam Tuhan, di momen dalam suasana hari kemerdekaan yang kita rayakan, kita bersama-sama menjadi pendoa-pendoa yang setia, menjadi pendoa-pendoa yang taat, menjadi pendoa-pendoa yang tekun, yang tidak pernah jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Bawa bangsa kita dalam setiap doamu, bawa negeri kita dalam setiap doamu, sebutkan pemimpin-pemimpin kita dalam doamu, agar pemimpin kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Saya nggak tahu kalau di sini ada jam doa ya Pak ya? Ada ya? Puji syukur, ada jam doa khusus. Ada jam doa khusus yang sama-sama kita jalankan. Ini berarti kita meresponi panggilan Tuhan, meresponi Tuhan yang mencari anak-anaknya yang mau berdoa. Bukan hanya untuk pribadi sekali lagi, bukan hanya untuk keluarga saja, bukan hanya buat gereja saja, tetapi juga buat bangsa dan negara kita. Mari kita setia, kita menjawab panggilan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, setia berdoa, yakin dan percaya, apapun yang terjadi di negara kita, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memulihkan, sehingga cita-cita negara kita, bangsa kita, masyarakat yang adil, makmur, sehat sentosa akan terjadi negara kita yang tercinta ini. Ketika kita semua berdoa, ketika anak-anak Tuhan berdoa, maka bangsa kita akan diberkati. Indonesia diberkati, Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini, lewat firman-Mu Engkau mengingatkan kembali kami, bahwa kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang yang terpilih secara khusus, haruslah menjadi pendoa-pendoa yang setia. Haruslah menjadi orang-orang yang setia berdoa bagi bangsa dan negara kami. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu ya Tuhan, menjadi alat-Mu ya Tuhan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang adil, makmur. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini dapat kami lakukan, dapat kami aplikasikan, dan dapat kami bagikan kepada semua orang, agar setiap orang boleh berdiri di hadapan Tuhan, mengangkat tangan, bersama-sama berseru, Tuhan, ini Indonesia. Tuhan, ini negeriku yang kucintai. Tuhan, ini bangsaku, kuserahkan semuanya dalam tangan-Mu. Yakin dan percaya, Tuhan akan menjaga negara kita. Yakin dan percaya, Tuhan akan memberkati Indonesia. Amin. Boleh. Boleh minta tolong slide pengumumannya, Kak Reno. Terima kasih Pak Pendeta Marlon untuk firman-Nya yang sudah menguatkan, mengingatkan kita untuk menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa kita. Dan pasti karena kita berdoa, bangsa kita diselamatkan ya. Amin. Amin. Pengumuman untuk bulan,
urutan ini aja ya. Pengumuman untuk bulan September. September minggu pertama kita Sepada Sport. Sepada Sport ya. Ayo semangat yang olahraga banget, mana nih yang olahraga banget? Weh, gue mana nggak pernah datang. Yang olahraga banget, ayo dong datang September. Sabtu tanggal 7 September jam 5, tempatnya masih sama di Dian Jaya. Ya, cuman bawa diri aja sih sebenarnya. Kalau raket nggak punya boleh pinjam. Sepatu sih pakai sendiri ya, kalau enggak nanti enggak sama ukurannya. Oke. Ya. Boleh ikutan Sabtu ya. Terus berikutnya fellowship untuk remaja minggu kedua dan ketiga onsite. Ya, onsite berarti jam 4 sore Sabtu. Sabtu jam 4 sore untuk anak-anak remaja, pemuda. Ya, kita udah onsite, udah enggak via Google Meet lagi. Supaya tahu nih ya perubahannya jadi lebih dekat lagi ya. Nanti dipandu sama Kak Alfian dan Kak Aryan dan Kak Olive juga. Tapi saya nggak pernah lihat Kak Olive. Tuh kan. Oke, besok ada Kak Olive tuh katanya. Berikutnya untuk Sepada doa kita lewat Google Meet setiap minggu kedua dan ketiga. Tetap nih membernya ditambah untuk berdoa, kita sama-sama saling curhat, saling menguatkan satu dengan yang lain. Lalu berikutnya untuk ibadah bulan September jatuh tanggal 29 ya, minggu kelima. Minggu kelima itu. Oke. Minggu kelima karena tanggal 1 tuh minggunya. Iya, kalau minggu keempat 22. Tanggal 29 nih, yakin ya? Oke, sudah dicek. Sudah nih. Jadi ini minggu spesial, bulan spesial 29 September. Temanya Seeking God. Pendetanya Pak Ade Surya Tarigan. Next, pengumuman berikutnya baca Alkitab 2 pasal setiap, kok langsung ketawa ya. Oke, baca Alkitab 2 pasal setiap hari masih ada ya, masih jalan. Ayo saya tuh langsung ngaku kan, boleh nih. Tapi kadang karena yang lain udah banyak jadi baca sendiri, nggak absen, boleh nggak? Ya, boleh absen sama-sama ya di WA grup baca Alkitab 2 pasal setiap hari. Masih lanjut, masih ada. Lalu, nah ini sudah waktunya nih glamping day. Yeay. Sudah dari Januari, akhirnya waktu Januari waktu mulai kayaknya kok lama banget sih September gitu ya. Kok lama banget sih September, nggak bulan April aja kayak apa gitu, Mei gitu kan, Juni, nggak taunya sekarang nyampe juga September ya. Tabungan kita udah cukup, pendaftaran masih dibuka ya Kak Melani, sampai 31 Agustus ya, masih boleh. Misalnya aku kan belum pernah nabung gitu, ya nggak apa-apa sih, langsung jebret gitu ya, sesuai tagihan ya, sesuai biayanya. Cuman yang penting masukin nama nih 31, karena kalau enggak nanti ikut pergi ke sana tapi ntar nggak dapat tempat tidur gimana ya kan. Jadi harus daftar 31 Agustus nih, aku bisa 15-16. Kok Senin? Nggak apa-apa, itu Seninnya tanggal merah ya, libur. Jadi kita berangkatnya Minggu siang habis ibadah, pulangnya Senin ya, Senin. Nggak usah bolos, itu memang tanggal merah. Ya, anak sekolah juga itu aman. Oke, sudah ya, itu biayanya 900.000 per keluarga. 450.000 untuk yang belum berkeluarga, masih single. Jadi itu ya, kalau yang udah nabung sih udah lumayan. Kalau yang baru mau daftar ya lumayan.
gitu. Soalnya kan wah banyak banget, tapi kan kita udah nyambung. Iya langsung manyun. Gak apa-apa, semangat ya. Ayo, ini yang di situ bisa minta keringanan nggak? Boleh. Ayo dong. Kampus belum masuk ya? Apa udah? Oh udah. Tapi kan tanggal merah libur. Siapa yang sidang? Ayo ya biar tambah rame ya. Kita baru punya 20 orang tuh udah cukup rame tuh 20 nama ya. 20 nama, 20 kakak. Wow. Ya. Sampai 31 Agustus dicatat langsung. Sudah. Oke, pengumumannya sudah sampai sekian. Omi mau ikut kali Omi. Kita kemana Pak tujuannya Kak Kris? Tadi aku nggak baca ya, ke Lembang ya? Oh Ciau ya? Iya Lembang, Ciater? Iya, atasnya lagi ya jauh ya. Kita ke Ciater. Lansia gratis 60 tahun ke atas ya? Bilang sama Pak Kris. Iya, boleh. Yang penting kan masukin nama ya katanya ya. Oke, kita ke Ciater enak kok ya, seru lah. Lanjut kita mau, pengumuman udah selesai. Kita mau membawa persembahan kita. Petugasnya minta tolong. Halo. Hah, siapa? Oh kamu. Jalannya pelan-pelan aja loh. Ya. Indonesia Jaya. Sambil kita menyanyikan lagu Indonesia Jaya. Indonesia tanah kelahiranku dan indah permai kebanggaanku, di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi negeriku, jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adil makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Indonesia tanah kelahiranku dan indah permai kebanggaanku, di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi negeriku, jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku,
adil, makmur. Untukmu Indonesia, jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur. Sejahtera Indonesia, jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur. Sejahtera Indonesia, jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang akan padam, menggapai cita adil dan makmur. Sejahtera Indonesia, sejahtera Indonesia, sejahtera Indonesia. Mari kita sama-sama mau berdoa syafaat pada sore hari ini. Saya ajak kita berpasang-pasangan yuk, berdua-berdua, cari teman, cari pasangan satu sama lain. Kita mau berdoa. Kareno, ku cari wajahmu Kareno. Kami umatmu rendahkan diri, ya, pulihkan negeri kami. Kareno, pulihkan negeri kami. Kita mau sama-sama doa, jadi kita berpasangan ya, berdua-berdua. Ya, nanti kita mau saling berdoa dalam verbal ya. Jadi kita doakan ya, kita ucapkan berkat. Jadi ada beberapa pokok doa, nanti kita mau akan doakan sama-sama. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, bangsa ini saat ini menghadapi ancaman megatrust berulang dalam 100 tahun, dan ini sudah tidak ada megatrust 100 tahun lebih terakhir. Jadi kita doakan ini seharusnya berulang. Tetapi kalau boleh, ya seperti tadi Pak Ian sampaikan, kalau boleh kita minta. Dan Tuhan saat ini mencari, ada gak yang berdoa? Dan kita saat ini mau sepakat, kita ada yang berdoa, amin. 2-3 orang, bahkan dikatakan orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kita di tempat ini, di kota ini, mungkin ya di kota Bekasi, kita bukan di Jakarta gitu. Kita berdoa di tempat ini untuk bangsa ini, amin. Kita doakan juga untuk penggantian presiden, ya Pak Prabowo, ya Pak Gibran, menuju Indonesia Emas 2045. Ya, tentunya ini untuk juga masa depan teman-teman remaja semua ya, Mirna, masa depannya Samuel, Sibil, Kean, masa depan kita semua juga. Kita harus doakan bangsa ini. Ya, 2045 masuk Indonesia Emas. Kalau Indonesia masuk keemasan, maka kita pun akan menikmatinya, ya. Kita pun akan menikmatinya ya. Ya, Indonesia di zaman pemerintahannya Jokowi ini pendapatan negaranya sudah naik ya. Dari rata-rata $2.500 per tahun sudah naik jadi $4.500. Puji Tuhan. Ya, artinya ada perbaikan atas bangsa ini. Dan didoakan kita sampai
$15.000 ya per tahunnya, itu per orang gitu. Jadi pendapatan rata-rata bangsa ini ya. Jadi per orang, per kepala keluarga gitu. Jadi ini yang kita mau doakan, yang kita mau kawal ya, supaya cita-cita bangsa ini boleh berhasil. Yang mau berdoa untuk bangsa ini katakan amin. Kita juga doakan generasi ini ya, gereja-gereja generasi mudanya lagi melempem gitu ya, kita doain, kita minta lawatan Tuhan, karena kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa roh Tuhan sendiri yang bekerja ya. Kalau bukan roh Tuhan sendiri yang menembus setiap hati, merobek setiap hati anak-anak muda untuk mencari Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, itu saya percaya itu nggak mungkin anak-anak datang pada Tuhan, itu nggak mungkin. Kalau sampai hatinya itu disentuh oleh Tuhan, itu yang memungkinkan ada gerakan anak-anak muda ya, jauh dari narkoba ya, vape ya, apa itu pergaulan kita ya sehari-hari dengan teman-teman kita di sekolah, itu yang kita doakan ya, itu kita doakan, kita minta sore malam hari ini generasi muda di bangsa ini juga dipulihkan Tuhan, amin. Jadi ada beberapa pokok doa ya, nanti saya akan pandu, kita akan sama-sama pandu, kita sama-sama berdoa. Kita naikkan pujian ini dulu ya. Pulihkanlah negeri kami. Kami umat-Mu, mari kita berdoa. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah, ampunilah kami Tuhan, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Biar musik naikkan pujian ini. Mari yang pertama kita berdoa untuk ancaman Megatrust. Mari saudara berdoa bergantian. Berdoa bergantian, berdua. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan supaya Megatrust, gempa yang dahsyat yang mengakibatkan tsunami air laut 20 meter
itu dilalukan, dilewatkan dari bangsa kita. Kalau boleh Tuhan dicicil jadi gempa-gempa yang kecil. Mungkin permintaan kami aneh Tuhan, tetapi kami minta sama Engkau Tuhan, supaya megatrust itu tidak terjadi. Mari berdoa bergantian. Tidak ada kematian jiwa yang sia-sia karena megatrust, gempa yang besar tidak terjadi. Tidak terjadi. Siklus 100 tahun itu tidak terjadi Tuhan. Dilalukan dalam nama Yesus. Tuhan ampuni Indonesia. Tuhan ampuni bangsa kami. Tuhan ampuni kami gerejamu di tempat ini. Tuhan ampuni kami gerejamu, anak-anakmu di tempat ini. Ampuni kami Tuhan. Kami bersatu hati, kami minta Tuhan, tidak terjadi Tuhan, jangan terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalaupun harus terjadi, diubah menjadi gempa yang kecil-kecil Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak ada kematian, tidak ada duka, tidak ada tangisan atas bangsa kami Tuhan. Tidak ada Tuhan kematian jiwa-jiwa. Tidak ada Tuhan, tidak ada dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Yang kedua, kita doa untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita doa supaya tujuan 2045 Indonesia emas tercapai. Banyak pekerjaan yang besar, banyak PR. Juga PR untuk generasi anak-anak kita, untuk remaja, bahkan anak generasi berikutnya. Mereka yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang emas, menjadi generasi yang emas. Kita doakan generasi berikutnya ini. Kita doakan pemerintahan Pak Prabowo dan seterusnya, supaya boleh membawa Indonesia masuk dalam kemenangan, masuk dalam kemuliaan. Mari doakan secara bergantian lagi berpasangan. Doakan dengan kata-kata, doakan, ucapkan, doakan, berkati bangsa ini, berkati pemerintahannya, presidennya, menteri-menterinya, sumber daya manusianya, generasinya, anak-anak bangsa ini yang sekolah, yang SD, SMP, SMA, menjadi generasi yang membawa Indonesia maju.
Indonesia diberkati. Presiden. Cita-cita bangsa ini Kau berkati. Kau bersatu Tuhan. Segala yang dipunya oleh bangsa ini semakin dapat diolah dengan baik ya Tuhan Yesus untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Berikan hikmat Bapa. Semua yang bergerak dalam pemerintahan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Indonesia menjadi bangsa yang besar. Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan bangsa ini. Kami berkatakan Indonesia menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang terkemuka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati generasi-generasi di bawah kami, berkati menjadi pintar, menjadi berhikmat Tuhan, menjadi memiliki hikmat kebijaksanaan untuk mengolah seluruh sumber daya alam ini menjadi bangsa yang besar dan terkemuka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati Pak Prabowo, berkati Mas Gibran, berkati seluruh komponen bangsa ini, TNI, Polri, seluruh Mahkamah Agung, MK, Tuhan KPU, BPK, seluruh institusi, ABRI, Angkatan Darat, Laut, Udara. Bawa bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan demi pemerintahan. Kami tahu tidak ada presiden yang bisa memerintah kalau bukan Tuhan yang mengizinkan. Karena Tuhan yang mengizinkan, kami tahu yang terbaik sudah Kau berikan buat bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, darah-Mu tercurah atas Indonesia. Darah-Mu tercurah atas pemerintahan bangsa kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang ketiga, kita mau doakan generasi muda gereja-gereja supaya dibangkitkan Tuhan. Kita minta lawatan, kita minta roh Tuhan dicurahkan, kita minta apinya dicurahkan melawat setiap anak-anak remaja, pemuda. Kita minta ada kegerakan rohani. Kita minta ada satu api Tuhan yang dicurahkan. Generasi yang cinta Tuhan, generasi yang tidak kompromi dengan dosa, generasi yang mau maju demi Yesus, generasi yang mau terus mengasihi Tuhan selama-lamanya, dan generasi yang mau membawa jiwa-jiwa kepada Yesus, generasi yang mau Tuhan mengasihi teman-temannya, mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kata bangsaku diganti anak muda ya. Katakan Tuhan, Tuhan pulih. Kita minta kepada Tuhan, Bapa, generasi anak-anak kami Tuhan, kembalikan anak muda, kembalikan anak muda kepada Tuhan. Pulihkan anak muda, anak muda, dan pulihkan
pulihkan kembali. Anak muda, anak muda. Mari doakan anak-anak kita, saudara. Doakan generasi penerus gereja kita, anak-anak muda. Doakan, saudara, dengan kata-kata. Saling doakan, saudara, saling doakan. Anak kami, cucu kami, Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, lawatan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Saya ajak kita bergandengan tangan sama-sama yuk. Sebelah kanan, sebelah kiri. Kita satu hati, kita minta. Kami perlu Tuhan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita berseru, katakan kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan generasi ini perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Generasi kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Terus katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban. Kami minta lawatan-Mu ya Tuhan. Kami minta lawatan-Mu ya Allah. Kami minta Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Oh Jesus. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami tak dapat, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Yang perlu Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan kami perlu. Katakan kami perlu Tuhan. Katakan kami perlu Tuhan. Bangsa kami perlu Engkau. Keluarga kami perlu Engkau. Hidup kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Kami perlu Engkau Yesus. 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 Yesus, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan.
Kami serahkan pelayanan generasi di tempat ini dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani di PKM, di sekolah minggu. Kak Yurni, Kak Steve, berkati, urapi terus mereka Tuhan. Bawa anak-anak muda remaja Tuhan, masuk dalam rencana-Mu ya Allah. Menemukan Engkau, berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak buat sore malam hari ini. Makasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Pak Pendeta Alfian. Mari Bapak Ibu, teman-teman, kita angkat tangan kita sama-sama untuk terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena kami dilawat pada malam hari ini. Setiap hati anak-anak-Mu dilawat ya Tuhan. Dan kami yang percaya bahwa setiap anak-anak muda di tempat ini akan menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Engkau berkati juga orang tua kami Tuhan, yang selalu memberikan teladan dalam hidup anak-anak muda tempat ini. Pakailah Tuhan, pakailah Tuhan. Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ataupun kami melanjutkan kegiatan kami selanjutnya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu pertolongan dari Engkau. Kami rindu perlindungan daripada Engkau, sehingga kami dijauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Kami beroleh keselamatan. Kami boleh berkumpul di rumah, bertemu dengan keluarga kami, berbagi cerita tentang betapa baiknya Tuhan Yesus, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah akan tidur malam kami pun Tuhan jaga kami dengan keselamatan, perlindungan dari Tuhan. Dan kami bangun besok pagi dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan, dengan sukacita yang besar dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Siap. Silakan duduk, saudara-saudari, kakak, adik,